Para pahlawan zaman dulu mereka mengorbankan nyawanya, jiwanya, darahnya demi terbukanya gerbang kemerdekaan Indonesia. Demi bangsa, mengorbankan nyawa, jiwa demi rakyat, demi Indonesia. Nah, cuma para pengkhianat bangsa zaman sekarang, mereka bukan mengorbankan nyawa, jiwa, harta untuk Indonesia, tapi Indonesia mereka korbankan, rakyat yang mereka korbankan. Demi apa? Demi kepentingan perutnya, partai, politik, dan kepentingan masing-masing. Itu bedanya mereka dengan para pahlawan, pengkhianat bangsa. Jadi kalau ada yang merasa dengan omongan anak ini, ya berarti dia mengkhianati bangsa. Assalamualaikum, Garut hadir Bang Refli, sehat-sehat semuanya. Salam Bib dari Garut. Salam buat semuanya yang ada di Garut. Assalamualaikum, bahas Sambo dong Bib ya. No, nanti ya. Sambo masa disuruh Habib Bahar, jangan ya. Kemudian salam dari Tasikmalaya. Waalaikumsalam. Kemudian salam dari Ambon. Waalaikumsalam. Belang Minahasa Tenggara hadir Tuan Guru. Oh Mitra Minahasa Tenggara. Ya. Salam para anak Minahasa, semua Minahasa Mitra, Minsel, semua salam, orang semua saudara. Oke. Nah ini ada yang bertanya. Assalamualaikum Bung Refli, mohon izin bertanya ke Habib Bahar. Ini benar Bung Reflinya, REFLY ya. Dengan adanya peristiwa, ya mana lagi ini lewat. Dengan adanya, nah ini peristiwa Brigadir J, apakah kita umat Islam wajib menyuarakan lagi untuk membuka kasus KM 50? Nanti aja lah bilang KM 50 ya. Refresh, cooling down dulu lah sebentar ya. Itu. Beliau ini baru saja didakwa karena dianggap menyebarkan berita bohong KM 50 yang tidak terbukti ya. Pasal penyebaran berita bohong yang ada adalah berlebihan atau ya harus kita angkat lagi. Iya. Kan Kapolri udah ngomong kalau ada novum baru. Iya. Kapolri yang ngomong. Iya. Kalau ada novum baru, maka akan diangkat kembali. Dibuka kembali. Dibuka kembali. Iya. Novum barunya ya novum baru bisa diinikan, bahkan novum baru itu bahkan mungkin bisa jadi di kepolisian sendiri mereka telah memiliki semua itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau membuka itu menurut Ahmad Huzinuddin itu ada 3 pintu. Pintu pertama adalah pintu buku pelanggaran HAM yang dibuat TP3. Jadi buku itu sendiri itu sebenarnya paling tidak ya investigasi yang dilakukan TP3. Di situ ada beberapa tokoh Amin Rais CS. Yang kedua, pintu kedua adalah pintu pengadilan Habib Bahar. Itu kata Huzinuddin. Karena dalam pengadilan Habib itu banyak sekali fakta-fakta persidangan yang sebenarnya bisa diolah lagi untuk membuka kembali kasus ini. Ya, kalau ini dalam fakta-fakta persidangan itu ada bukti-bukti yang tidak ada di dalam persidangan-persidangan yang lain. Ya, jadi memang sama sekali belum terungkap atau belum diungkap. Itu terungkapnya di fakta persidangan. Nah, jadi 2 itu pintunya. Pintu ketiga itu pembubaran Satgasus, Satuan Tugas Khusus yang dipimpin oleh Verdi Sambo. Jadi itu ya, padahal saya cuma mancing-mancing doang, dari ternyata beliau ya oke lah ya. Bang Refli, tolong tanyakan ke Habib Bahar, kalau Habib Alwi bin Smith itu menantunya Habib Rizik, masih saudara atau hanya satu marga? Oh, ini Habib Alwi itu saya punya keponakan. Saya punya kakak namanya Habib Hasan, punya anak Habib Alwi. Habib Alwi nikah dengan anaknya Habib Rizik yang paling tua.
Syarifah Aida. Hmm. Jadi saya sama Habib Rizik besan. Besan ya. Nah terus Habib Rizik punya anak mantu namanya Habib Hanif. Habib Hanif punya adik laki-laki namanya Habib Soleh. Nikah dengan? Habib Soleh menikah dengan saya punya adik perempuan Syarifah Sakinah bin Smith. Nah Habib Hanif punya adik perempuan. Menikah dengan saya punya keponakan laki-laki. Sayyid Ahmad Maulad Dawilah. Anak dari saya punya kakak perempuan Syarifah Soraya bin Smith. Allahu Akbar. Jadi muter-muter. Jadi jadi rekat sekali sudah ya. Oke. Salam dari Ambon, Bib. Waalaikumsalam. Hadir tanggal 11 di Istiqlal, Bib? Hadir, insya Allah acara haul kami punya guru Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Yang dulu saya pernah mondok, pernah belajar di situ sebentar. Oh itu ya, iya tanggal 11 September itu ya? Di Istiqlal, insya Allah hadir. Siapa ya? Itu acara haul ya? Haul Abuya. Abuya Habib Hasan. Dari Ternate Habib Bahar, tegakkan kebenaran di Indonesia karena ulama Indonesia merdeka. Karena ulama Indonesia merdeka maksudnya. Karena ulama Indonesia merdeka. Iya. Iya, karena waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi. Yang bilang Allahu Akbar sambil ini tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia kalau bukan karena perjuangan para ulama, para pahlawan-pahlawan yang gugur. Makanya kan sering Anda bilang begini, sering Anda bilang bedanya pahlawan zaman dulu dengan kebanyakan pada umumnya, kebanyakan bukan semua, kebanyakan bedanya orang-orang yang sekarang ini pejabat-pejabat yang mengaku sebagai penerus para pahlawan-pahlawan itu bedanya dengan para pahlawan zaman dulu. Para pahlawan zaman dulu mereka mengorbankan nyawanya, jiwanya, darahnya demi terbukanya gerbang kemerdekaan Indonesia. Demi bangsa. Mengorbankan nyawa, jiwa demi rakyat, demi Indonesia. Nah, cuma para pengkhianat bangsa zaman sekarang, mereka bukan mengorbankan nyawa, jiwa, harta untuk Indonesia, tapi Indonesia yang mereka korbankan. Rakyat yang mereka korbankan. Demi apa? Demi kepentingan perutnya, partai, politik, dan kepentingan masing-masing. Itu bedanya mereka dengan para pahlawan, pengkhianat bangsa. Jadi kalau ada yang merasa dengan omongan anak ini, ya berarti dia mengkhianati bangsa. Begitu aja. Dan ini addressnya tidak spesifik ya, jadi siapapun yang merasa. Bib, ini penting Bib ya, biar tidak jadi fitnah. Bang Refli, mumpung ada Habib, mau nanya, kenapa kemarin wajah Habib kayak kecakar gitu? Nah, kan? Dari dulu belum dijawab. Ini cakarannya nih, gede banget nih. Nih, ya. Jadi, anak lagi tidur waktu di Polda itu. Ya. Lagi tidur, cincin ini kan tajam ini cincin. Ya. Cincin ini tajam. Nah, nggak taunya di Polda itu kan banyak nyamuk. Iya. Di tahanan itu. Jadi batu cincinnya itu lepas. Jadi ketika refleks anak garuk begini, anak kan kalau ya bisa kalau ada yang mau ngetes kesini aja kalau mau bukan maksudnya tangan anak ini kalau lagi ini tuh kalau lagi refleks itu kenceng. Jadi ini kan tajam ini. Tajam, posisi tajam kayak jarum. Jadi otomatis refleks begini jadi ke garis. Jadi tahu-tahu bangun tidur loh kok udah apa? Sudah ada luka, banyak darah semua. Tapi nggak berasa. Ya udah biarin aja nggak diapa-apain, kering sendiri. Oke. Jadi soalnya beliau ini ganteng soalnya, sayang. Oke. Saudi selalu hadir. Bib, ini biar ini Bib. Saya sangat hormat sama Habib Bahar. Tapi hanya satu hal yang tak saya sukai dari beliau. Gak apa-apa Bib ya? Gak apa-apa. Masih merokok. Ya kira saya nggak bohong-bohong nih kan. Tuh, masih merokok. Doain biar bisa berhenti ngerokok. Kan Ana udah bilang, Ana berharap Ana mati dalam keadaan udah berhenti ngerokok.
Jadi itu ya, beliau sendiri ingin sekali berhenti merokok. Doakan kan nggak bisa lagi Iya, pelan-pelan. pelan-pelan. Ini udah berkurang, biasanya sehari 4 bungkus, ini cuma 2 bungkus. 2 bungkus ya. Mudah-mudahan nanti 2,5 bungkus lagi, nambah lagi. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan
Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.